Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang di. Menara Petronas itu konon kalau tidak ada orang Madura nggak jadi juga itu. Adik tengok ya KLCC itu dibuat tahun berapa ya adik? Adik baca pelan-pelan, adik tengok siapa. Itu bisa membuat besar kepala segelintir rakyat Indonesia yang ada dalam negara Malaysia ini. Lipat solusinya. Wadidaw. Beras habis. Tanam beras habis. Mengemis kat TikTok. Beras. Kat Malaysia banyak. Mungkin kat Indonesia tak ada kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan ngereaction sebuah video ataupun beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video seorang influencer Indonesia menyatakan bahwasalnya warga Indonesia paling bodoh kedua di dunia, geng. Wah, ini pastinya menyakitkan hati para warga Indonesia, geng ya. Namun kita harus ungkapkan fakta meskipun itu sakit, geng. Kenapa tidak, geng? Baru-baru ini saja, geng, ada sebuah pernyataan dari Pak Dubes kayak gitu ya, geng ya, yang disetik oleh Kak Jantung Pisang bahwasalnya Petronas Malaysia kalau nggak ada orang Indonesia dari Madura itu katanya tidak bisa berdiri ataupun tidak terbangun, tidak menjadi gedung tinggi. Seperti itu, geng. Wah, ini pernyataan dari mana ya, geng ya? Pastinya orang Malaysia akan tertawakan hal itu, geng, kayak gitu, geng ya. Karena faktanya bukan kayak gitu sebenarnya ya. Mungkin ada juga sebagian daripada orang Indonesia pekerjanya, namun bukan semuanya kayak gitu. Arsiteknya dan lain sebagainya kayak gitu ya, geng ya. Dan kenapa dinobatkan sama influencer ini karena warga Indonesia paling bodoh? Ada juga kasus yang baru-baru ini viral, geng. Ada seorang pelancong dari luar negara ke Bali itu melaporkan, malah sama polisinya dimintain dana sebesar Rp200.000. Waduh, citra baik nama kepolisian hancur, citra baik nama negara juga rusak. Waduh, kenapa influencer ini bisa menyatakan seperti itu? Mungkin ada maksud dan tujuannya. Jom kita simak saja seperti apa videonya. Tentunya kalian sudah penasaran? Let's go. Namun sebelum itu, jangan lupa dulu dong, guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Menara Petronas itu konon kalau tidak ada orang Madura nggak jadi juga itu. Mungkin niat Pak Dubes bagus ya, di mana dia ingin menyemangati TKI-TKI yang ada di dalam negara Malaysia ini dengan mengatakan rakyat Indonesia banyak memberikan kontribusi kepada negara Malaysia, terutama di bidang pembangunan katanya ya. Dia mengatakan ya, Menara Petronas ya, kalau nggak ada orang Madura konon katanya nggak siap. Begitu juga dengan pusat pemerintahan Putrajaya. Bukan seperti itu, Pak ya, cara Bapak menyemangati kami. Kalau cara itu Bapak ucapkan, itu bisa membuat besar kepala segelintir rakyat Indonesia yang ada dalam negara Malaysia ini ya. Bukan hanya rakyat Indonesia, apalagi Madura ya, yang memberikan kontribusi kepada negara ini ya. Bangsa-bangsa lain seperti Pakistan, Nepal, dan Bangladesh pun memberikan juga kontribusi kepada negara ini ya. Apa kata kalau Bapak ya memberikan kami semangat dengan ucapan marilah kita bersyukur kepada negara Malaysia ini yang telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk kita, untuk rakyat Indonesia ya. Dan kontribusi yang kita berikan ya dibayar ya. Tenaga kita dibayar di sini. Benar? Ya, Pak ya. Benar. Tolonglah. Adik tengok ya KLCC itu dibuat tahun berapa ya adik? Adik baca pelan-pelan, adik tengok siapa yang buat, negara mana yang buat, kontraktor negara mana, siapa yang kerja, kat situ dah ada tulis ya adik.
Adik tengok pelan-pelan tahu. Malu, geng. Pembukaan Kontraktor kerja untuk TKI tahun Korea. berapa adik? KLCC ni tahun berapa dibuat adik? Adik, bacalah adik, tengoklah adik. Adik tengok ya, baca pelan-pelan ya. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang dihitung. Tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah gue bodoh? Jelas, gue sangat bodoh sampai di tahap gue nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang pas dia nggak bisa berpikir kritis dan dia merasa bahwa dia sudah pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh dan merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selamanya. Polisi katanya pelindung rakyat, tapi kok malah minta pungli ke korban. Malu gak sih teman-teman? Kalian harus dengar dulu nih ya. Ada turis asal Kolombia yang kena begal pas liburan ke Bali. HP-nya itu disamber sama pelaku waktu dia naik motor ke beach club. Besoknya dia laporlah ke polisi. Tapi alih-alih dapat bantuan, dia malah disuruh bayar 200.000 buat bikin laporan. Kalau laporan ini mau diproses, gimana ceritanya Pak? Korban kejahatan kok malah jadi korban polisi juga? Ini polisi apa calo? Oknum nih ya. Jelas kejadian kayak gini itu bukan cuma bikin korban trauma, tapi juga bikin malu nama Indonesia. Polisi itu seharusnya jadi pelindung, bukan malah jadi pelaku pungli. They say 200. 200,000? Yeah, I think they just wanted the money for themselves. Apa ini wajah asli pelayakan polisi kita? Kalau kayak gini terus ya teman-teman, jangan heran kalau kepercayaan publik ke polisi makin anjlok. Polisi kapan berubah jadi institusi yang benar-benar dipercaya masyarakat? Atau kalian emang cuma pintar minta duit aja ke rakyat? Mari pikirkan bersama teman-teman. Share pendapat kalian, drop komen ya. Ya, tentunya akan ditertawakan oleh warga ataupun orang ataupun juga sekalian netizen Malaysia, geng, tentang perihal tentang Petronas. Kalau nggak ada orang Indonesia, katanya nggak akan berdiri seperti itu. Waduh. Ya, kenapa influencer tadi bercakap seperti itu? Orang Indonesia paling terbodoh nomor 2 di dunia, kayak gitu. Aduh ya Allah, tidak bisa berkata-kata apa tentang sikapnya juga dan perilakunya juga orang-orang ini kayak gitu ya geng ya. Contohnya seperti tadi saja Petronas. Kalau nggak ada kayak gini dan netizen dan para netizen Konoha malah percaya tentang hal itu, malah berkomentar di video tadi. Terus dibagi fakta lah sebenarnya adik, lihat sendiri siapa kontraktornya, siapa pendesainnya. Malu sendiri. Ya mungkin ada sebagian juga lah orang Indonesia yang ikut bekerja di sana. Namun yang penting itu arsitek dan kontraktornya itu, geng. Bukan astagfirullahaladzim. Kalau gak ada orang Madura gak akan berdiri kayak gitu ya, geng. Kalau gak ada orang Indonesia gak akan berdiri. Ini pemikiran yang menurut Ikinya seperti kata bawah tempurung kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng. Ikinya akan mereksan satu buah prodian lagi. Ya, ini ditertawakan oleh warga Malaysia dan orang-orang Malaysia juga ya, geng ya. Pasal tentang beras habis, live solusinya. Terus kata orang Malaysia ini, kalian ada beras, sini pergi sini, ada sini banyak beras. Itu padi kayak gitu, banyak beras katanya seperti itu, geng. Wah, ini buat terhiris ya, geng ya. Dan ini dibuat parodi oleh warga Malaysia sendiri, geng. Namun perlu kalian ketahui juga, jangan sakit hati dulu. Memang negara kita banyak sekali beras-beras ataupun padi-padi di negara kita. Namun kenapa tidak mencukupi rakyatnya? Pasti ada udang di balik batu nih, geng, semua ini. Jom kita simak dulu videonya yang ditertawakan tentang beras habis. Live solusinya. Berasnya habis, Berasnya habis. Beras habis? Iya. Mau kerja nggak? Enggak. Nggak mau kerja. Enggak mau kerja. Ini solusinya. Wadidaw, papa kau. Ditertawakan. Oh, cari ini cara rezeki orang Malaysia dan Indonesia, geng. Orang Malaysia berniaga dan lain sebagainya, geng ya. Wah, lihat. Mereka berniaga di pasar malam, di tepi jalan dan lain sebagainya kayak gitu ya, geng ya. Berbeda. Bor. Aku kaget. Ada. Saya nganggur, Bor. Kamu nganggur? Ya udah, sekarang kita. Yo, Baba.
Gue tunjukin sekarangku habis, beras aku habis, lipe solusinya. Wadidaw. Pak Mama pun beras habis. Baik udah. Bagi nasi goreng ayam satu. Bang, nasi tak ada beras habis. Beras habis. Don. Beras habis. Apa? Beras habis? Ini solusinya. Ayo teman-teman. Cara untuk mencari rezeki. Demi rezeki yang halal, kita kena berusaha. Mak, abang pergi kerja dulu ah. Beras habis. Live solusinya. Wadidaw. 我不知道。 Oh, ni orang Cina ni mana cakap ya. Ada kerja lain ke? Kerja lain je. Beras habis. Tanam ah. Beras habis. Mengemis kat TikTok. Beras. Kat Malaysia banyak. Mungkin kat Indonesia tak ada kot. Tapi Malaysia banyak. Boleh tanam. Tak payah. Daripada joget boleh tunjuk bakat menyembuhkan suasana. Dan juga daripada joget-joget tidak jelas, tunjuk bakat sikit ada musik kayak gitu ini ya. Weh, sudah anda belajar? Sila komen. Malu sekali ya geng ya, ditertawakan beras habis, solusinya joget. Dan sempat tadi dengan lencai ataupun dengan orang Malaysia ditertawakan, kalau gak ada di Indonesia di sini banyak gitu. Ya meskipun komentarnya memang banyakan di Indonesia sih Padi, namun masih beras habis-habis juga gitu. Ini sampai dijadikan parodi di Malaysia, geng. Gimana nih pandangan kalian, geng? Gimana pendapat kalian kayak gitu loh. Jadi ya wajar aja kalau influencer tadi mengatakan Indonesia paling bodoh di dunia nomor 2 dunia terus ditertawakan oleh orang Malaysia. Mentalitinya harus kita ubah juga, geng. Bukan dari pemerintahnya tapi juga dari rakyatnya juga, mentaliti kena ubah juga, geng. Bukan cuma seperti itu saja mentalitinya, geng. Marilah kita saling merangkum, marilah kita saling mencontoh mana hal baik dan mana hal buruk. Ya, ikinya tahu juga banyak simpang siur ataupun kekurangan di negara kita. Namun kita harus mencari solusinya meskipun tidak dibantu oleh pemerintah kita. Tahu sendiri ya geng ya, dari polis, dari dan lain sebagainya itu masih belum diatasi sampai sekarang, geng. Kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau kita mau digelari negara maju, bukan cuma presidennya ataupun negaranya, namun pemikiran juga daripada rakyat-rakyatnya, geng. Karena ini udah dikhusus sampai ke anggota DPR. Wah, banyak sekali ya banyak sekali yang membicarakan tentang leve beras habis ini, ngemis solusinya live solusinya seperti itu ya geng ya. Jadi mari tunjukkan bahwasannya Indonesia punya punya daya tinggi, pemikiran cerdas, pemikiran yang bulat, jangan memalukan-malukan diri terus. Dan juga buat kepolisian Indonesia, tolong jaga nama baik Indonesia, jangan seperti itu. Tadi kena ragut, kena begal, malah dimintain untuk melapor. Astagfirullahaladzim. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye bye.